Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, hari ini hadir semua atau ada yang nggak berangkat? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Ya. Sebelumnya di sini ada yang pernah coba buat nulis nggak? Menulis cerita, cerpen atau apa? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, jika kalian harus menulis satu bab tentang hidup kalian, kira-kira apa judulnya? Coba Mbak Aul, judulnya mau apa Mbak? Kehidupan saya sendiri. Judulnya kehidupan. Oke, kalau Mbak Sekar? Apa Mbak judulnya? Apa sih? Masak, Bu. Masak. Mbak Sekar suka masak ya berarti? Oh, Masak sama nyanyi. oh masak sama nyanyi. Nah, biasanya kan yang kita tulis, kita juga pasti sering baca tentang cerita orang-orang yang sudah sukses, terkenal dan sebagainya, pahlawan-pahlawan atau enggak orang yang berpengaruh dalam bidangnya, yang ahli dalam bidangnya. Itu pasti kita sering dengar kayak Albert Einstein, kemudian ada Mark Zuckerberg, terus B.J. Habibie, Soekarno, presiden-presiden kita, serta yang lain. Nah, menurut kalian, mengapa sih kita perlu mempelajari riwayat hidup seseorang? Untuk mengetahui jejak kehidupan seseorang yang contohnya sejarah, kisah sejarah. Ya, kita memang jadi kita memang perlu mempelajari kisah-kisah untuk apa? Untuk kita sendiri, agar kita belajar, kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil inspirasi dari orang-orang tersebut untuk kita menjalani hidup supaya kita bisa sukses seperti itu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, di sini kan ada teks biografi. Ada yang sudah pernah mendengar? Ada yang sudah pernah mendengar teks biografi? Pernah. Nah, apa itu? Yang kayak gimana teksnya? Tentang kehidupan seseorang. Tentang kehidupan seseorang. Ya, teks biografi. Di sini kita akan mencoba mempelajari teks biografi yang mana isinya berisi tentang riwayat hidup seseorang. Ada yang kenal siapa ini? B.J. Habibie. B.J. Habibie. B.J. Habibie itu siapa? Presiden ketiga. Presiden ketiga yang bikin pesawat, ya betul. Banyak karya-karya dari B.J. Habibie, diantaranya juga sampai dibikin film apa ya? Ainun dari Ainun, Iya, Bibi Ainun. B.J. Habibie itu sangat inspirasi di mana dia yang awalnya bukan orang berada ya, tapi dia dengan kepintarannya dia sampai bisa berkuliah di Jerman, kemudian mendapat beasiswa sampai bahkan dari Jerman sendiri itu menempatkan beliau di posisi terhormat. Cuma karena pengabdiannya terhadap bangsa kita, beliau akhirnya memilih kembali ke tanah airnya, yaitu Indonesia, dan menjadi wakil presiden, kemudian menjadi presiden ketiga Republik. Sedikit pengenalan tentang B.J. Habibie. Kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu ada menelaah struktur teks biografi dengan tepat, kemudian ada mengidentifikasi karakter unggul tokoh yang dapat diteladani. Setelah itu ada merancang draft teks biografi secara kronologis dan kreatif. Jadi nanti pada pembelajaran hari ini kita akan mencoba, Ibu akan menghadirkan sebuah contoh teks biografi, kemudian kita akan menelaah strukturnya. Setelah itu kita akan mengidentifikasi karakter unggul yang ada di dalam teks biografi tersebut. Karakter unggulnya seperti apa? Seperti ya sifat-sifat apa yang perlu kita teladani,
Kemudian setelahnya kita akan mencoba membuat teks biografi kita sendiri. Di sini ada pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang mengisahkan riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh negara lain. Teks ini tidak hanya berisi biodata, tetapi juga menceritakan perjalanan hidup, perjuangan, hingga kesuksesan yang diraih tokoh tersebut. Jadi teks biografi yang memang berisi riwayat hidup seseorang, tapi dituliskan oleh orang lain. Kalau dituliskan kita sendiri, semisal kita menuliskan cerita tentang diri kita sendiri, itu namanya teks autobiografi karena ditulis langsung oleh si penulisnya. Jadi penulisnya itu menceritakan diri sendiri. Tapi kalau misalnya teks biografi itu artinya kita menuliskan riwayat hidup orang lain, kita menceritakan tentang kisahnya orang lain. Ya, betul. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama ada faktual. Faktual itu berarti apa? Kalau dari katanya sendiri, faktual artinya fakta. Ya, betul. Faktual berarti ciri-ciri teks biografi harus mengandung fakta. Yang namanya menceritakan riwayat hidup seseorang tentu harus berisi fakta, karena tidak mungkin kita menuliskan apa yang tidak terjadi dalam hidup seseorang tersebut. Kayak Vili jatuh dari sepeda, masa kita mau nulis dia jatuh dari mobil? Kan tidak mungkin, karena memang faktanya ya dia jatuhnya dari sepeda, seperti itu. Tidak mungkin kita mengarang cerita. Betul. Kemudian ada inspiratif, seperti yang Ibu bilang tadi, dari teks biografi kita harus bisa mengambil inspirasi. Kita juga dari teks biografi bisa mengambil pembelajaran. Maka dari itu, apa yang ada dalam teks biografi itu haruslah menginspirasi, harus berisi inspiratif, supaya pembacanya nanti setelah membaca biografi seseorang tersebut bisa mengambil pembelajarannya, bisa mengambil inspirasi dan motivasi. Kemudian ada kronologis. Kronologis itu apa? Sesuatu kejadian. Suatu kejadian. Menceritakan Ya. cerita dengan detail. Ya, menceritakan dengan detail, atau lebih tepatnya kronologis itu sesuai dengan urutan waktu. Yang namanya teks biografi tentu ada bukan urutan waktu dalam artian dari tahun A ke B, dari tahun 2007 ke 2008, 2009, tidak secara kronologis seperti itu, tetapi yang dimaksud kronologis itu apa yang terjadi itu saling berkesinambungan, artinya masih ada hubungannya. Jadi jatuh dari sepeda disebabkan dia terlalu cepat mengayuh sepedanya dan dia tidak melihat kanan kiri, itu kronologisnya. Jadi itu tidak langsung tiba-tiba A, tiba-tiba B, tiba-tiba C, tapi ada asal muasalnya, sebab akibatnya, kemudian dari kapan dan bagaimananya, itu secara kronologis. Kemudian ada struktur teks biografi. Di struktur teks biografi yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berisi pendahuluan berupa pengenalan nama, tokoh, latar belakang keluarga, tempat dan tanggal lahir, serta masa kecil. Jadi di awal nanti kalau kalian menuliskan biografi seorang, itu isinya tentang siapa orang itu, dari mana asalnya. Kita akan pakai prinsip 5W+1H juga di sini. Jadi nanti siapa, di mana, mengapa, kemudian bagaimana, setelah itu kapan. Nah, itu bisa kita pakai untuk orientasi pengenalan. Kemudian ada peristiwa penting, berisi kisah perjuangan, masalah, konflik yang dihadapi, cara tokoh mengatasi kesulitan, serta keistimewaan tokoh. Di situ namanya riwayat hidup seseorang, dalam hidup seseorang pastinya terjadi banyak peristiwa. Cuma dalam teks biografi tidak harus semuanya dituliskan. Kalau kita semuanya tuliskan tentu akan sangat panjang kan. Nah, teks yang sangat panjang itu kan pasti membosankan gitu. Kita ambil, kalau kalian menulis teks biografi, kita ambil peristiwa yang penting. Kita ambil hal-hal yang sekiranya berarti atau penting, atau bahasanya itu krusial di dalam hidupnya, yang mungkin hal tersebut bisa menjadi perubahan besar. Nah, itu kita bisa ambil dari situ. Kemudian reorientasi. Reorientasi berisi simpulan atau pandangan penulis mengenai tokoh tersebut.
setelah kita menulis tentang siapa ia dan pengenalannya, kemudian kita menuliskan peristiwa yang ada dalam hidupnya, kita beri pandangan kita terhadap tokoh tersebut. Kita tulis bagaimana pendapat kita tentang tokoh tersebut setelah kita menuliskan semuanya, setelah kita menuliskan segala perjuangan hidupnya, menurut kita itu dia tokoh seperti apa, bagaimana, apa yang harus kita ambil barangkali seperti itu. Nah, untuk materinya sudah selesai. Setelah itu kan tadi kita juga ada tentang bagaimana keluarnya PSC. pojok Kiri. pojok Kanan. kanan itu mana, kiri itu mana? Ini. Tadi kan ibu juga menyebutkan soal contoh. Tadi ibu sudah menjelaskan semua materinya. Sekarang kita akan coba melihat beberapa contoh kecil supaya kalian juga bisa belajar dari cara tersebut. Baik ibu. Sudah kelihatan? Kelihatan Jelas apa enggak? Kelihatan jelas. Diperbesar tuh Bu, saya nggak kelihatan. Nggak pakai kacamata. Kelihatan? Kelihatan. Masih kelihatan. Kelihatan? Kelihatan Ibu. Sekarang ibu sudah menyampaikan materi dan memberikan contoh. Kita juga sudah menelaah strukturnya lewat contoh teks biografi dari Pak B.J. Habibie ini. Sekarang ibu minta buat anak-anak sekalian, kita akan mencoba membuat teks biografi. Nanti ibu akan sediakan lembaran kertas untuk kalian. Silahkan nanti dibentuk 2 kelompok saja ya, 1 kelompok isinya 2 orang. Nanti kalian akan mencoba membuat teks biografi. Untuk tokohnya nanti akan ada 2 tokoh yang berbeda. Silahkan kalian buat sesuai tokoh yang ibu berikan masing-masing. Oke? Baik Ibu. Bagaimana anak-anak, sudah semua? Sudah, Ibu. Ya. Kalau begitu, sekarang ibu minta kalau kalian sudah, kalian membacakan teks biografi yang sudah kalian tulis. Setelah itu, paparkan bagaimana strukturnya dan keunggulan tokoh apa yang bisa kalian ambil dari tokoh tersebut. Bisa? Maju Ibu. Iya, maju. Semuanya maju ya. Oke. Yuk, bisa dimulai dari kelompok siapa duluan yang mau maju? Kelompok 1 Ibu. Kelompok satu berarti kelompoknya Mbak Mutia ya? Iya. Iya, ya silakan Mbak. Bisa itu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dan 2, Bu rasa sudah cukup baik, semuanya sudah berani untuk mempresentasikan hasil dari kalian dari pembelajaran ini. Kira-kira apa yang bisa kita dapat? Apa yang kalian pelajari tadi? Kita itu jadi tahu struktur teks biografi. Iya. Ada orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Kemudian kalian belajar apa lagi? Mengenal kisah hidup. Mengenal kisah hidup. Pahlawan. Jadi mengapa kita harus mempelajari biografi? Karena kita juga bisa mempelajari kisah hidup orang lain dan kita bisa mengambil manfaatnya. Nanti ibarat nanti setelah kalian menulis teks biografi tentang pahlawan-pahlawan, kemudian kalian akan lebih sering membaca